Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang risk analysis. Jadi, apa perbedaan dari materi kali ini dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya yang juga membahas tentang risk analysis. Pada materi ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam tentang analisis-analisis yang perlu untuk dilakukan serta representasi grafis yang perlu untuk didefinisikan dan dokumentasi di dalam risk analysis. Jadi saya Ditya Rahmadi, saya akan mencoba untuk memandu di dalam pembahasan materi kali ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Materi kali ini akan dibagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama adalah kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan consequence and likelihood table. Yang mana consequence and likelihood table itu merupakan suatu representasi grafis dari konsekuensi atau dampak serta probabilitas terjadinya risiko pada organisasi maupun pada proyek. Yang kedua adalah level risk, bagaimana cara merepresentasikan risiko atau level-level risiko atau tingkatan risiko ke dalam bentuk grafis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan uncertainty. Kenapa uncertainty itu merupakan suatu sifat dari suatu risiko. Yang keempat adalah menentukan opportunities, ya. Jadi ketika terjadi suatu risiko positif, maka opportunities itu akan perlu untuk dicapai atau perlu untuk dimanfaatkan oleh organisasi untuk bisa mencapai tujuannya. Yang kelima adalah method dan question atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan di dalam menganalisis risiko, terutama untuk risiko untuk mengidentifikasikan aspek risiko yang muncul di dalam organisasi maupun kategori. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dari hasil analisis risiko. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang consequence and likelihood table. Consequence and likelihood table itu akan bisa digunakan untuk memberikan suatu definisi tentang skala pengukuran atau skala peringkat dari dampak serta probabilitas terjadinya suatu event risiko. Consequence dan likelihood table itu akan bisa digunakan untuk atau sebagai bentuk grafis yang akan bisa memberikan pemahaman yang sama pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Contoh dari consequence table itu ada pada ilustrasi di sebelah kanan. Di sini terdapat dua kolom. Yang pertama adalah severity level yang merepresentasikan seberapa tingkat keparahan ya yang terjadi jika suatu event risiko itu ternyata ada atau terjadi di dalam organisasi. Itu yang dimaksud dengan severity level. Severity level dibagi menjadi 5 di sini. Untuk poin yang pertama itu merupakan severity level atau skala yang pertama itu merupakan severity level yang paling rendah. Yang paling tinggi itu direpresentasikan dengan severity level 5. Yang kedua adalah tipe-tipe konsekuensi atau tipe-tipe dampaknya. Dampaknya itu bisa dampak terjadinya suatu event itu akan berpengaruh terhadap beberapa tipe atau beberapa aspek. Yang pertama dilihat dari aspek profit, yaitu pengurangan profit organisasi karena terjadinya event risiko. Yang kedua adalah health and safety, yaitu keamanan yang berkurang karena terjadinya suatu event risiko. Yang ketiga adalah gangguan di dalam environment, ya, karena terjadinya risiko. Yang keempat adalah permasalahan secara sosial karena terjadinya event risiko. Terus yang kelima itu adalah komunitas, ya, terjadinya suatu permasalahan atau suatu risiko itu akan menyebabkan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan organisasi itu menjadi lebih enggan untuk bekerja sama dengan organisasi.
dan yang terakhir adalah masalah hukum yang terjadi karena event risiko yang ada. Nah, misalkan di sini profit reduction atau pengurangan profit untuk skala yang paling rendah atau skala pertama itu adalah jika terjadi risiko dan dihitung dampak risiko ternyata mengurangi profit sebanyak 10.000 dolar, maka di sini akan masuk ke dalam kriteria 1. Sedangkan untuk kriteria 5, jika terjadi suatu risiko, maka pengurangan profitnya itu akan terjadi sebesar 10 juta sampai 100 juta US dolar. Contoh lagi, untuk health and safety, terjadinya risiko akan berpengaruh terhadap health and safety dari karyawan maupun dari orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Yang pertama, atau pada severity level yang pertama, ketika terjadi suatu risiko, maka tidak ada suatu langkah medis yang perlu untuk dilakukan untuk menangani orang yang terkena dampak dari event risiko tersebut. Untuk level yang paling tinggi, itu adalah terjadi kehilangan atau korban jiwa, ya, terjadi beberapa orang yang meninggal karena terjadinya suatu risiko, ya. Jadi lebih dari 50 orang yang meninggal karena terjadinya risiko itu sudah bisa disebutkan sebagai severity level yang tinggi. Contoh yang ketiga diambil dari sosial dan kultural. Jadi ketika terjadi suatu risiko yang memiliki dampak severity level pertama, maka impact atau dampak sosialnya itu sangat rendah. Ya. Sedangkan untuk dampak yang dihitung dengan severity level ketiga dan keempat itu memiliki dampak yang signifikan. Nah, itu merupakan consequence table. Nah, consequence table itu harus mengacu pada yang disebut dengan consequence scale. Consequence scale itu merepresentasikan skala dari dampak yang ada yang bisa terjadi ketika event itu ternyata ya terjadi di dalam sebuah organisasi, ya. Jadi di sini deskripsinya itu adalah skala yang paling rendah itu ada di negligible, skala yang paling tinggi itu adalah severity atau severe scale atau konsekuensinya itu sangat tinggi atau sangat parah, ya. Nah, untuk konsekuensinya yang sangat parah atau definisi dari consequence scale dengan skala yang severe itu deskripsinya adalah seluruh objektif di dalam organisasi itu tidak akan bisa dicapai. Sedangkan untuk deskriptif dengan skala yang paling rendah itu adalah objektif itu tidak akan terkendala ketika event terjadi. Nah, itu merupakan consequence and likelihood table. Consequence dan likelihood table itu akan bisa digunakan untuk memberikan pemahaman secara mendasar, ya, pemahaman yang sama terhadap responden atau terhadap pihak yang mengelola risiko terkait dengan dampak yang terjadi di dalam suatu risiko, dampak dari risiko terhadap organisasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memahami tentang likelihood table. Kalau tadi kita sudah dicontohkan tentang consequence table, sekarang ini kita akan merepresentasikan likelihood table itu seperti apa. Nah, likelihood table tentunya digunakan atau merupakan representasi grafis yang bisa digunakan untuk mendefinisikan probabilitas terjadinya suatu event risiko di dalam organisasi untuk bisa mendapatkan pemahaman secara bersama terkait dengan likelihood dari suatu risiko yang ada. Nah, di sini dapat dilihat pada ilustrasi yang ada di sebelah atas. Jadi di sini ada beberapa kolom. Ya, kolom yang pertama merepresentasikan level. Kolom yang kedua deskripsi dari likelihood-nya. Kolom yang ketiga, deskriptor dari likelihood-nya, yaitu skalanya, ya, bisa direpresentasikan ke dalam beberapa tingkat, ya. Di sini ada 7 tingkat. Yang pertama adalah almost certain, yang terakhir adalah almost
sangat jarang terjadi gitu ya, sangat jarang terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Almost certain itu adalah suatu risiko yang kemungkinan besar terjadinya itu tinggi. Deskripsinya di sini adalah suatu risiko yang memiliki likelihood dengan level A atau level yang paling tinggi dengan skala yaitu almost certain, itu memiliki deskripsi bahwa event yang terjadi itu pasti akan terjadi setiap tahunnya, ya. Pasti akan terjadi setiap tahunnya. Nah, frekuensinya seperti apa? Frekuensinya itu merepresentasikan ukuran secara kuantitatif. Ukuran secara kuantitatifnya itu adalah 1 kali setahun atau lebih. Ya, bisa saja 5 kali setahun, 6 kali setahun, 10 kali setahun. Itu merupakan suatu risiko yang memiliki likelihood dengan level yang paling tinggi dengan skala almost certain. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi suatu likelihood yang paling rendah? Kita baca saja likelihood yang paling rendah itu ada di level G atau level yang ketujuh. Deskriptornya atau skalanya itu adalah almost never happen, ya. Sangat jarang itu bisa terjadi. Deskripsinya itu adalah suatu risiko ini itu secara teori itu bisa terjadi tetapi sangat jarang. Ya. Contohnya apa? Tsunami di dataran tinggi. Itu bisa nggak terjadi? Ya mungkin saja. Tetapi deskriptornya itu atau skalanya itu almost incredibly atau almost never happen. Ya. Sangat jarang atau sangat tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, frekuensinya di sini bisa dihitung ya, berdasarkan data historis yang ada, yaitu pernah terjadi 1 kali dalam 10.000 tahun. Nah, itu ya. Itu merepresentasikan yang namanya suatu likelihood table. Nah, likelihood table ini tentunya itu bisa direpresentasikan seperti ini atau bisa juga frekuensi itu direpresentasikan ke dalam waktu atau timeline yang lebih singkat. Contohnya, ketika kita mengerjakan project, misalkan project itu dikerjakan antara 4-8 bulan, maka kita bisa melakukan atau kita bisa membuat suatu likelihood table dengan frekuensi atau ukuran frekuensi yang lebih singkat, dengan timeline yang lebih singkat. Bisa per bulan, bisa per 2 bulan, bisa per 4 bulan, atau bisa per 6 bulan. Misalkan suatu risiko dengan likelihood yang paling tinggi yang didefinisikan sebagai dengan skala almost certain, itu deskripsinya adalah bisa saja terjadi 1 kali setiap bulan. Ya, misalkan seperti itu. Nah, tabel yang kedua ini merepresentasikan penggambaran yang lain dari likelihood table ya. Di sini merepresentasikan suatu hasil analisis yang secara kualitatif karena di sini representasinya itu tidak ada yang berupa representasi kuantitatif ya, tidak ada 1 kali setahun, tidak ada 1 kali 2 kali setahun, 5 kali setahun dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari likelihood table. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa merepresentasikan suatu level atau tingkat risiko itu ke dalam suatu bentuk grafis atau representasi grafis. Nah, bentuk grafis dari tingkatan risiko itu biasanya direpresentasikan tergantung dari hasil analisis yang didapatkan. Kalau misalkan ternyata hasil analisis akan menghasilkan analisis yang dilakukan akan menghasilkan data kualitatif, maka kita akan bisa mendeskripsikannya ke dalam sebuah matriks atau tabel yang juga di dalamnya merepresentasikan suatu level risk itu secara kualitatif juga atau secara deskriptif juga. Contohnya adalah apa? Contohnya itu seperti tabel yang ada di slide ya. Jadi di sini merepresentasikan suatu tabel yang menggambarkan hasil analisis yang sudah didapatkan dengan data kualitatif. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah likelihood label. Likelihood labelnya itu direpresentasikan dengan
5 label mulai dari A sampai E itu merupakan label yang merepresentasikan skala paling kecil dan A itu merupakan skala yang paling besar. Dengan konsekuensi labelnya mulai dari 1 sampai 5. 1 merepresentasikan konsekuensi yang paling rendah, 5 merepresentasikan konsekuensi yang paling tinggi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat di sini level-level risiko yang bisa didapatkan melalui persimpangan antara konsekuensi dan likelihood dari suatu event risiko. Nah, sekarang kita ingin lihat risiko yang rendah itu merupakan risiko yang memiliki likelihood dan konsekuensi seperti apa sih? Di sini kita bisa lihat ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko dengan tingkat yang rendah. Risiko dengan tingkat rendah itu memiliki konsekuensi yang pertama, ya, dan juga likelihood-nya itu adalah likelihood yang C. Nah, kalau misalkan kita ingat ya, konsekuensi label ini bisa kita aju dari tabel yang sudah kita bahas tentang consequence table. Sedangkan likelihood label atau likelihood table atau likelihood mulai dari A sampai E itu bisa kita aju dari pembahasan sebelumnya atau pada slide sebelumnya, yaitu pada likelihood table. Oke, kita bahas dulu. Risiko yang termasuk ke dalam kategori rendah itu akan masuk ke dalam konsekuensi 1 dan likelihood-nya adalah C. Kalau konsekuensi 1 itu kalau saya tidak salah ingat akan mengurangi profit sebanyak $10.000 ya. $10.000. Likelihood labelnya di sini C itu merepresentasikan bisa saja terjadi misalkan 1 kali dalam 5 tahun. Nah, berarti kalau misalkan ada sesuatu risiko yang masuk ke dalam kriteria seperti itu, maka risiko itu akan masuk ke dalam risiko dengan tingkat low atau rendah. Nah, bagaimana dengan risiko yang paling tinggi? Maka risiko yang paling tinggi likelihood-nya itu adalah 1 kali setahun dengan konsekuensinya adalah ketika risiko itu terjadi, maka dampaknya akan menyebabkan pengurangan profit sebanyak 10 juta sampai 100 juta dolar. Nah, itu yang disebut dengan suatu tabel risiko. Atau yang mana tabel risiko ini nanti itu akan bisa direpresentasikan ke dalam bentuk matriks yang sudah kita bahas di pembahasan atau di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan analisis kuantitatif sehingga kita bisa mendapatkan representasi data itu dengan lebih detail lagi. Sehingga ketika representasi data itu sudah lebih detail, maka data itu akan lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Dan kita mudah untuk mengekspresikannya dan juga mudah untuk mendiseminasi data tersebut. Nah, oke. Jadi untuk consequence table maupun risk treatment table ya, itu kita bisa juga representasikan ke dalam suatu warna ya, ke dalam suatu atau bisa dideskripsikan dengan representasi warna. Misalkan suatu risiko yang memiliki level yang sangat tinggi itu kita berikan warna merah. Risiko yang memiliki tingkat medium itu kita berikan warna orange misalkan atau kuning. Sedangkan risiko yang memiliki tingkatan rendah itu kita berikan warna hijau. Begitu juga ketika kita merepresentasikannya ke dalam bentuk matriks ya. Matriks di sini kita juga bisa berikan warna kepada matriks tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini sudah kita definisikan ada 3 kategori risiko. Yang pertama adalah risiko yang memiliki tingkat very high atau high. Yang kedua adalah risiko yang memiliki tingkat medium dan yang terakhir adalah low risk. Nah, very high maupun high risk itu merepresentasikan bahwa ketika risiko itu terjadi, maka perlu untuk ditangani oleh manajer eksekutif. Karena risiko tersebut sangat berkaitan dengan rencana, strategi, dan kegiatan manajemen yang dikelola oleh manajer eksekutif ini.
Medium risk itu merepresentasikan kegiatan-kegiatan atau risiko yang terjadi karena kegiatan operasional, ya, sehingga perlu untuk dikelola oleh manajer lini. Sedangkan untuk low risk itu merepresentasikan risiko yang mungkin terjadi karena ada event yang bisa menghambat kegiatan-kegiatan yang rutin terjadi. Ya, yang mana kegiatan rutin itu direpresentasikan ke dalam sebuah prosedur. Nah, bisa saja kategori ini itu kita bisa representasikan ke dalam sebuah matriks. Sehingga kita bisa paham bahwa ternyata resiko yang tinggi itu walaupun probabilitasnya rendah, ya maaf, ini ya, resiko yang tinggi walaupun probabilitasnya rendah, tetapi karena sangat tingginya dampak dari resiko itu, maka jangan sampai resiko ini bisa terjadi. Nah, action atau kegiatan atau kontrol yang harus dilakukan untuk menanggulangi resiko itu kita bisa lihat pada tabel yang ada di tengah. Jadi resiko yang memiliki tingkat tinggi maka akan butuh action akan butuh langkah penanggulangan secara cepat, ya, dibandingkan dengan suatu risiko yang masuk ke dalam level rendah yang direpresentasikan dengan warna hijau, itu biasanya ya cukup diterima saja, atau kita tidak perlu untuk melakukan kegiatan mitigasi atau kegiatan penanganan risiko. Nah, oke, jadi itu representasi grafis dari level risiko. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana merepresentasikan suatu likelihood atau probabilitas terjadinya suatu risiko serta dampak risiko itu ke dalam sebuah bentuk grafis. Dan kemudian kita bisa merepresentasikan level dari risiko yang merupakan matriks yang menghubungkan antara likelihood dan consequence itu ke dalam sebuah level risiko ke dalam sebuah matriks, ya. Nah, namun kita harus paham terlebih dahulu bahwa pada dasarnya suatu risiko itu memiliki karakteristik yang uncertain atau tidak pasti atau yang disebut dengan uncertainty. Nah, di sini disebutkan bahwa uncertainty atau ketidakpastian itu merupakan salah satu karakteristik dari sebuah risiko. Namun kenapa sebuah risiko itu dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang tidak pasti, ya? Karena di sini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama di sini, risiko itu memang memiliki komponen. Yang pertama adalah outcome atau dampak, dan yang kedua adalah likelihood atau probabilitas terjadinya. Nah, namun apakah dua komponen ini memang ketika kita sudah lakukan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif, maka kita bisa yakin bahwa itu merepresentasikan hal yang akan terjadi di masa depan, yang pasti akan terjadi di masa depan. Tidak. Kita melakukan analisis risiko untuk bisa mendapatkan suatu tingkatan probabilitas dari terjadinya risiko maupun komponen-komponen yang ada. Jadi di sini kita harus paham terlebih dahulu bahwa ketika kita ingin melakukan analisis risiko, maka kita harus paham bahwa hasil dari analisis risiko itu pasti tidak pasti, ya. Pasti akan tidak pasti, ya. Karena apa? Karena nilai-nilai yang ada itu ya cuma merepresentasikan range of probabilities, merepresentasikan tingkat probabilitas dari terjadinya maupun dampak yang ada. Yang kedua, kenapa suatu risiko itu uncertain? Karena kita nggak tahu nih outcome atau dampak yang terjadi dari risiko itu apa. Kita cuma bisa mendeskripsikannya berdasarkan hasil analisis dan hasil diskusi dengan orang lain, ya, dengan expert misalkan. Tetapi apakah expert itu akan bisa menjamin bahwa kedepannya suatu risiko ketika terjadi akan menghasilkan dampak seperti yang sudah diidentifikasi? Ya belum tentu. Bisa saja dampak yang terjadi itu akan berbeda, jauh berbeda dari apa yang sudah diidentifikasi. Maaf.
Yang ketiga nih di sini. Nah, suatu resiko itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui atau tidak kita pahami. Ya, tidak kita pahami. Walaupun kita sudah melakukan kegiatan manajemen risiko, namun terjadinya risiko itu atau gini, walaupun kita sudah membuat suatu manajemen risiko dengan baik, namun pasti akan ada hal yang atau risiko yang belum atau yang kelewatan untuk kita identifikasi, sehingga itu pasti terjadi. Maka di sini langkah yang harus dilakukan adalah ketika suatu risiko itu terjadi, maka kita harus secara reaktif membuat suatu respon. Ya, membuat suatu respon penanggulangan risiko yang ada. Baru di tahun depannya kita akan evaluasi lagi kegiatan manajemen risiko yang ada. Hasil dari tahun kemarin akan bisa kita jadikan sebagai lesson learned atau pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko di dalam menangani suatu event risiko. Yang keempat, di sini bisa saja suatu risiko itu terjadi dan karena risiko itu terjadi, maka risiko lain yang terkait dengan risiko tersebut itu akan juga teraktivasi. Sehingga kita nggak tahu bahwa ketika suatu risiko itu terjadi, dia itu akan terkait dengan risiko yang mana. Nah, karena itu, maka si risiko itu bisa disebut sebagai sebuah hal yang uncertain. Yang kelima, skenario dari suatu risiko yang sudah dianalisis itu hanya bisa merepresentasikan variabilitas, yaitu kemungkinan. Jadi terjadinya risiko. Sebaik mungkin kita membuat suatu skenario penanganan risiko, maka itu akan menjadi suatu hal yang mungkin tidak kita lakukan ketika risiko itu terjadi. Ya karena itu tadi, karena mungkin outputnya atau dampaknya itu akan berbeda dengan apa yang sudah kita identifikasi. Nah, ini merupakan suatu karakteristik dari risiko ya, yang disebut dengan uncertainty. Nah, oke. Sekarang dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi, ternyata kita bisa melihat bahwa banyak sekali suatu dampak risiko yang dicontohkan yang merepresentasikan risiko secara negatif. Tetapi jarang sekali kita membahas tentang risiko-risiko yang muncul dan akan secara positif berpengaruh terhadap tujuan perusahaan atau tujuan dari sebuah proyek. Nah, oleh karena itu di sini lebih baik kita membuat suatu konsekuensi atau tabel dampak dari risiko itu dengan menyematkan ya deskripsi secara positif itu ke dalam tabel dampak risiko. Contohnya seperti yang ada pada slide. Nah, ini merupakan tabel yang merepresentasikan deskripsi secara negatif maupun deskripsi secara positif dari terjadinya suatu risiko. Misalkan di sini skalanya itu adalah pada level 1, yang paling rendah, 5 yang paling tinggi. Untuk skala 1, deskripsi skalanya itu adalah insignificant. Skala 5 itu adalah deskripsinya outstanding. Level 1, deskripsi secara negatif itu adalah memberikan atau mengurangi laba dari perusahaan. Deskripsi secara positif, resikonya itu adalah meningkatkan laba perusahaan tetapi minimal. Kalau misalkan kita bandingkan dengan skala yang kelima atau skala yang paling tinggi, itu adalah positifnya, itu adalah ketika risiko terjadi perusahaan akan mendapatkan suatu laba finansial yang tinggi dan reputasinya akan semakin meningkat. Nah, di sini kita juga harus ya, kalau bisa kita definisikan juga risiko-risiko yang positif yang bisa terjadi di dalam pengerjaan proyek maupun kegiatan-kegiatan operasional maupun manajemen serta tata kelola di dalam organisasi. Nah, tentu saja di dalam merepresentasikan suatu risiko yang memiliki karakteristik positif ya, yang bisa membantu
mencapai tujuan organisasi, itu akan bisa kita representasikan ke dalam bentuk grafis seperti matriks. Ya. Jadi ini merupakan contoh dari matriks yang merepresentasikan aspek positif dari suatu risiko. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk risiko yang memiliki konsekuensi akan menambahkan profit, misalkan ini plus 5 itu bisa 5 juta, bisa 50 juta, atau bisa 5 miliar, dengan probabilitas terjadinya itu adalah tinggi, maka ini akan bisa masuk ke dalam outstanding opportunities. Sedangkan low opportunities itu merepresentasikan suatu risiko yang terjadi dengan probabilitas yang rendah, dengan konsekuensi laba yang rendah juga. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk deskriptifnya, ketika suatu risiko itu terjadi dengan kriteria very high opportunity, maka kita atau perusahaan harus merencanakan dengan baik langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai atau memanfaatkan opportunities yang ada. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadinya low opportunity, ya? Maka kita bisa membuat suatu prosedur yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan atau membuat suatu kegiatan untuk bisa memanfaatkan risiko tersebut. Nah, ini ya merupakan suatu contoh jika yang namanya suatu risiko itu terjadi dan memiliki kriteria atau karakteristik positif. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa menganalisis suatu risiko? Ya, kita bisa membuat suatu pertanyaan yang merepresentasikan yang akan diberikan ke, misalkan kalau di dalam proyek itu adalah manajer proyeknya ya. Manajer proyeknya akan membuat suatu instrumen yang bisa diberikan atau yang bisa didiskusikan secara bersama ke klien ya terkait dengan terjadinya risiko yang muncul dalam suatu proyek. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu antara lain yang pertama, sistem apa saja yang ada di dalam suatu organisasi atau yang ada di dalam suatu proyek yang akan bisa menghambat, yang bisa mendeteksi, dan bisa menurunkan konsekuensi maupun probabilitas terjadinya suatu risiko atau event risiko. Itu yang pertama. Jadi ditanya dulu apakah ada sistem yang ada di dalam organisasi. Berarti di sini kita akan bertanya apakah ada kontrol sebelumnya yang bisa digunakan untuk mengelola risiko atau mengurangi dampak risiko. Yang kedua di sini, apakah sistem yang ada sekarang itu akan bisa meningkatkan konsekuensi maupun probabilitas terjadinya suatu risiko-risiko yang dapat dikatakan sebagai risiko yang positif. Yang ketiga di sini adalah konsekuensi yang terjadi jika risiko itu ya terjadi di dalam organisasi maupun proyek. Yang keempat adalah apa sih kira-kira likelihood-nya atau probabilitas terjadinya suatu risiko itu terjadi. Yang keenam adalah faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan probabilitas terjadinya maupun dampaknya dari risiko itu bisa meningkat atau berkurang. Yang keenam itu adalah faktor-faktor apa yang bisa terjadi suatu risiko, di dalam pengerjaan atau di dalam pelaksanaan suatu proyek maupun kegiatan organisasi. Pertanyaan berikutnya di sini adalah apakah ada suatu batasan yang bisa membatasi likelihood atau probabilitas terjadinya serta dampak dari risiko yang ada di dalam organisasi. Berikutnya adalah limitasi dari analisis dan asumsi yang dilakukan. Yang ke-I itu adalah apakah ketika kita sudah mendeskripsikan suatu risiko, maka kita akan yakin bahwa risiko itu memang benar-benar merepresentasikan sesuatu event yang bisa terjadi di dalam suatu kegiatan, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam suatu proyek. Yang ke-J ya, apakah ada uncertainty, yang di situ uncertainty akan berkaitan dengan risiko. Tadi kita sudah sebutkan bahwa uncertainty itu terjadi karena uncertainty itu bisa terjadi karena adanya keterkaitan antara satu risiko dengan risiko yang lain, sehingga di sini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi apakah ada
keterkaitan ya antara risiko A dengan risiko yang lain. Yang ke K itu adalah apakah di dalam kegiatan analisis ya logika maupun model dan metode analisisnya itu sudah sesuai dengan konteks dan tujuan dari analisis risiko atau dari kegiatan analisis risiko. Yang terakhir adalah ketika kita ingin melakukan kuantitatif analisis, kira-kira metode analisis atau metode statistik yang akan digunakan sehingga bisa merepresentasikan suatu risiko itu secara jelas, secara kuantitatif, itu apa saja, itu perlu juga untuk dipertanyakan ketika kita ingin melakukan analisis risiko. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang perlu untuk dilakukan ketika kita akan melaksanakan kegiatan analisis risiko. Oke, setelah suatu risiko dianalisis sehingga bisa menghasilkan suatu matriks serta deskripsi dari matriks risiko yang ada, selanjutnya hal tersebut akan didokumentasikan. Nah, dokumentasi dari analisis risiko di dalamnya terdapat komponen apa saja. Yang pertama itu ada asumsi dan limitasi dari kegiatan analisis. Misalkan, analisis ini dilakukan dengan data mulai dari data 5 tahun terakhir, sehingga di sini limitasinya adalah kita tidak menggunakan data-data yang lebih lama dari data 5 tahun terakhir tadi. Yang kedua adalah sumber dari informasi yang akan digunakan untuk analisis risiko. Itu kita juga harus sematkan di dalam dokumentasinya. Yang ketiga adalah metode analisis ya, baik itu untuk analisis likelihood maupun consequence dari setiap risiko yang ada. Berikutnya adalah kontrol serta efektivitas dari kontrol yang ada sebelumnya di dalam organisasi. Jadi ini yang disebut dengan existing control ya, kontrol yang sebelumnya ada di dalam organisasi untuk bisa menanggulangi risiko itu juga perlu untuk kita tuliskan di dalam dokumentasi. Yang kelima adalah deskripsi dan severity dari konsekuensi atau dampak yang terjadi. Yang ketujuh adalah likelihood atau probabilitas dampaknya. Dan occurrence atau probabilitas terjadinya itu kira-kira dalam rentang tahunan atau bulanan atau dalam rentang timeline seperti apa, itu perlu juga untuk dibuat dan disertai dengan likelihood table. Kalau yang E ini disertai juga dengan consequence table. G itu adalah merepresentasikan level risiko yang artinya akan menggabungkan antara E dan F. Dan yang terakhir adalah uncertainty. Diceritakan uncertainty-nya apa saja. Kita curiga bahwa misalkan ada risiko A itu akan bisa menyebabkan risiko B terjadi atau teraktivasi. Itu diceritakan di dalam komponen dokumentasi atau di dalam dokumentasi atau di dalam bab pada dokumentasi analisis risiko, yaitu effect of uncertainty. Nah, oke, sekarang untuk metodenya, metode di dalam melakukan analisis risiko. Nah, metode di dalam analisis risiko kita paham terlebih dahulu bahwa analisis risiko itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua ada kuantitatif. Yang ketiga tadi ada semi kuantitatif ya, kita sudah paham. Nah, bagaimana metode di dalam mendapatkan data secara kualitatif? Di sini untuk A itu adalah kita melakukan evaluasi dengan menggunakan multidisciplinary groups. Yang dimaksud dengan multidisciplinary group itu apa? Kita melakukan yang namanya Delphi method. Delphi method berarti kita sebagai misalkan nih, kita sebagai seorang yang bertanggung jawab di dalam menganalisis risiko, maka kita harus menghubungi tiap-tiap departemen di dalam suatu organisasi untuk bisa berdiskusi tentang risiko yang bisa terjadi di dalam kegiatan yang ada di dalam departemennya seperti apa. Yang kedua adalah kita membutuhkan masukan dari spesialis dan expert judgment. Yang ketiga adalah dengan menggunakan kuesioner atau interview. Ya, interview dan kuesioner ini juga merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan analisis atau mendeskripsikan risiko secara kualitatif. Nah, bagaimana caranya untuk mendeskripsikan risiko secara kuantitatif? Maka di sini kita bisa menggunakan konsekuensi analisis, kita bisa menggunakan statistical analysis dan historical data, kita bisa menggunakan analisis deskriptif,
seperti merepresentasikan kumpulan data dengan menggunakan mean, median, modus, dan sebagainya, standard deviation, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan fault tree dan event tree analysis. Bisa menggunakan influence diagram, life cost analysis, market research, sampai ke probability analysis. Nah, di sini silakan untuk cari referensi kalau misalkan ingin mempelajari tentang metode-metode di dalam quantitative risk analysis ini ya. Baik, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis risiko atau pertemuan yang membahas tentang analisis risiko, pertemuan kedua tentang analisis risiko ini ya, yang membahas tentang representasi grafis dari likelihood, consequence maupun level dari suatu risiko sampai ke dalam pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu untuk disampaikan ketika kita ingin menganalisis risiko, metode di dalam analisis risiko serta dokumentasi yang merepresentasikan dokumen analisis risiko. Aturan-aturan yang merepresentasikan dokumen analisis risiko. Nah, oke, itu dari saya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.